Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk berdoa di dalam hati kita sejenak. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang memberi kami kehidupan, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Tuhan yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa untuk memimpin dan melindungi kami. Berilah Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami untuk memberi kekuatan pada kami, menaklukkan iblis dan musuh-musuh kami yang hendak memisahkan kami daripada-Mu. Mari sertai kami menyaksikan Engkau, sehingga kerajaan-Mu semakin besar dan kokoh di seluruh dunia. Engkaulah Tuhan yang terpuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengganti hukum Taurat di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita naikkan pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 364, ayat yang pertama dan kedua, berserah kepada Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang-orang berdosa ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa kami. Kami lahir di dalam dosa. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran yang Kau buat dan melanggar apa yang dikatakan firman. Kasihanilah kami ya Tuhan dengan anugerah-Mu yang sungguh besar itu. Hapuskanlah dari ingatan-Mu segala dosa kami semasa muda dan pelanggaran kami. Ampunilah dosa-dosa kami itu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercatat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat yang pertama, Yesus Kristus memerintah.
Bacaan firman Tuhan sebagai nat epistel di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita hari ini, yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca secara responsorial. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Allah. Berbahagialah yang mendengarkan dan yang melakukan firman Allah. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 225, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Berkereta Awan Putih. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289, ayat yang pertama tambah ayat yang ketiga, Tuhan pencipta semesta.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini dalam memperingati Yesus naik ke sorga yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu terkasih jemaat Tuhan, pada hari ini di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Namun hal perlu kita ketahui bahwa penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, Dia setia menyertai hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bagi umat manusia yang pasti memiliki dan menginginkan adanya harapan masa depan. Harapan tersebut adalah sudah pasti untuk kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga tidak salah bila harapan lebih tinggi dari kenyataan yang sedang dialami. Maka upaya untuk mendapatkan harapannya dengan berbagai usaha, kemampuan, dan bahkan perjuangan atau pengorbanan dilakukan. Demikian dengan pesan yang berisikan nasihat, pengajaran, yang merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya. Setiap pesan yang mengandung atau menyatakan suatu harapan
Sehingga pesan bukan hanya dalam ingatan saja, tetapi turut untuk dilakukan atau dikerjakan. Maka adanya pesan bukan hanya wasiat saja, melainkan menyatakan perjalanan hidup ke depannya untuk mencapai tugas mulia dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, melalui pemberitaan firman Tuhan ini dapat kita pahami bahwa ini merupakan pesan amanah agung Yesus ke tengah-tengah murid-muridnya dan hingga pada saat ini kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan amanah agung ini, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yesus memahami dan menasihatkan murid-muridnya agar tidak takut dan terus melanjutkan karya pemberitaan Yesus, di mana pemberitaan Injil keselamatan yang Yesus telah sampaikan dan perbuat. Sebelum Yesus naik ke sorga, pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Suatu tugas mulia dan juga mendewasakan iman percaya para murid-murid sesungguhnya untuk melanjutkan karya dalam pemberitaan keselamatan yang Yesus telah nyatakan. Yesus memberikan pesan terakhirnya ini bukan memerintahkan saja, dan lebih lagi menguatkan iman percaya murid-muridnya serta mempercayakan tugas panggilan untuk berkarya seturut dengan yang diperintahkan. Sehingga murid-murid tidak lagi mengurung diri mereka, melainkan pergi ke seluruh dunia. Berarti mereka diarahkan untuk berserak agar berita Injil keselamatan tersebar ke seluruh dunia dan hingga sampai pada saat ini ke tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya sampai di situ saja dalam pemberitaan Injil keselamatan. Kepada siapakah yang ditujukan? Pemberitaan Injil diarahkan juga, yaitu kepada seluruh makhluk. Berita keselamatan bukan hanya kepada satu makhluk saja, melainkan kepada seluruh makhluk, sehingga memperlihatkan dan memperkenankan keselamatan terhadap keutuhan ciptaan Tuhan. Maka memperkenankan keselamatan itu terhadap keutuhan ciptaan. Bagaimana respon kita saat sekarang ini? Akankah kita masih terus menyampaikan pesan amanah agung Yesus Kristus? Respon kita yang telah menerima pemberitaan Injil ini juga terpanggil untuk terus melanjutkan karya pemberitaan Injil keselamatan yang diberikan Yesus. Demikian jugalah keadaan apapun, yang baik maupun tidak baik, senantiasa pemberitaan Injil keselamatan dan kebenaran firman-Nya tidak menghalangi kita untuk mengerjakannya. Sehingga bagi kita yang percaya memiliki tugas dan panggilan bersama dalam pemberitaan Injil keselamatan. Dimanapun kita berada, pekerjaan atau profesi apapun yang kita gelutin, serta situasi dan kondisi apapun yang kita alami, pekerjaan dalam pemberitaan Injil tidak selalu, pemberitaan Injil tidak selalu sebagaimana yang diperbuat para murid-murid atau para pemberita atau para pengkhotbah, melainkan dengan menghidupi Injil keselamatan, di mana kita menjadi hidup sebagai pelaku
firman Allah. Sebab firman-Nya mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, pesan Yesus juga mengarahkan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan, yaitu pesan Yesus membawa setiap orang percaya, membaptis, dan mengingatkan akan keselamatan ada di dalam Dia. Sudahkah kita membawa dan memberitakan Injil keselamatan? Atau justru membuat orang lain menjauh dari Tuhan oleh karena kelakuan kita? Pesan Yesus ini semakin mempertegas tugas dan tanggung jawab sebagai murid Yesus yang mengikut Dia atau sebagai pengikut Kristus itu sendiri. Maka tugas panggilan tersebut bukan didasarkan oleh keinginan dan kehendak manusia, melainkan yang paling mendasar di mana itu adalah kehendak Allah saja. Sehingga orang menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus bukanlah kekuatan atau dorongan kita, melainkan Tuhan turut bekerja memampukan setiap orang untuk datang dan menerima Injil keselamatan yang telah Tuhan berikan atau nyatakan. Akhir-akhir ini kita menyadari bahwa Tuhan memakai berbagai cara. Bahkan hal yang menurut perkiraan kita saat ini dalam keadaan dan situasi pandemi COVID-19 ini, hal yang sangat luar biasa sekali. Karya di dalam pemberitaan Injil tidak terputus. Mari kita lihat, banyak media yang dipergunakan untuk sarana pemberitaan firman. Media yang sebelumnya hanya digunakan hanya untuk konsumsi hiburan, bisnis, dan promosi. Sekarang dapat mengikuti ibadah dan pemberitaan Injil keselamatan lewat media sosial. Sehingga pergunakanlah kemajuan teknologi bukan untuk menghancurkan atau bahkan menjadi suatu permusuhan, melainkan semakin mendekatkan diri kita dan mengajak kita semua untuk mau memberitakan dan berbagi dalam pemberitaan Injil keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kuasa dan menyertai untuk melakukan tugas mulia. Tuhan tidak meninggalkan murid-murid dalam kesendiriannya untuk memberitakan Injil keselamatan, melainkan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia dan talenta-talenta yang dimiliki untuk saling membangun, saling memperlengkapi. Dan itu semuanya menyatakan kemuliaan Tuhan yang memberikan kuasanya atas hidup kita. Tuhan lebih dahulu memperlengkapi kita untuk melanjutkan karya panggilannya dalam pemberitaan Injil. Dengan memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani. Dapat kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Demikian juga meneguhkan firman yang akan kita sampaikan hingga penyertaannya senantiasa setia. Maka Tuhan memakai kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Seturut dengan firman Allah mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui pemberitaan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengantarkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama sekali diarahkan dalam kehidupan kita. Marilah kita mempergunakan segala sesuatunya, baik waktu atau kesempatan saat ini, berani memberitakan Injil keselamatan. Setiap kita pasti menerima kemajuan teknologi dan bahwa banyak sekali aplikasi dalam teknologi komunikasi yang dapat dipergunakan untuk memberitakan keselamatan. Sehingga tidak ada lagi bagi kita mengatakan bahwa kita tidak dapat memberitakan keselamatan. Pakailah kemajuan yang ada dengan mau untuk berbagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang duduk bersama dengan Allah Bapa dalam kerajaan surga, yang pada saatnya nanti kita pun sebagai pewaris kerajaan surga yang telah disediakan bagi umat yang percaya kepadanya. Jadilah sebagai pemberita Injil keselamatan dan pengikut setia Yesus Kristus. Sebab firman-Nya mengatakan, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Amin. Tuhan Allah menyertai setiap kehidupan kita. Kita bernyanyi. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang berkuasa, Allah yang memperlengkapi setiap kehidupan kami, Allah yang menyediakan segala sesuatunya, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami mengingat pada hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menghantarkan setiap kami yang percaya kepada untuk memiliki kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mengarahkan setiap kami yang percaya untuk senantiasa memberitakan Injil keselamatan yang dari Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, dan biarlah kiranya kami melanjutkan dan melakukan karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengetahui bahwa segala sesuatunya yang dari Tuhan kami peroleh dan kami dapatkan. Biarlah kiranya hidup kami ini juga
menjadi bagian dan juga alat dalam pemberitaan firman-Mu. Ya Allah Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Allah lah yang memakai kami dan menjadikan kami sebagai alat pemberitaan firman-Mu dan Injil keselamatan yang akan kami nyatakan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Bersatu di dalam doa. Allah kami, Allah yang maha baik, yang kami puji dan kami muliakan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kepada-Mu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan, ikut bersuka cita, bersukaria di dalam memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk duduk sebelah kanan Allah Bapa, untuk mempersiapkan tempat bagi kami yang percaya akan Engkau. Biarlah kami semua umat-Mu yang percaya akan Tuhan ikut bersama-sama Yesus di tempat yang telah dipersiapkan untuk kami semuanya. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu di dalam perayaan, yaitu memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami masih Tuhan izinkan untuk bersyukur, berterima kasih melalui ibadah kami pada saat ini. Oleh sebab itu biarlah Tuhan terima segala puji syukur kami melalui nyanyian dan melalui firman-Mu yang telah kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu menjadi berkat juga bagi kami, dan kami dapat merenungkan bagaimana kami untuk mempersiapkan diri, bagaimana kami untuk merenungkan apa yang akan Tuhan inginkan daripada kami. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih pada saat ini, di mana sudah semakin bisa teratasi yang selama ini Tuhan yang menjadi mencekam bagi kehidupan setiap umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih-lebih di negara kami, negara Republik Indonesia Tuhan. Sudah beberapa bulan ini Tuhan, kami dicekam oleh sebuah penyakit virus, yaitu pandemi Corona-19 yang mengkhawatirkan seluruh kehidupan kami hingga saat ini.
banyak yang tertekan Tuhan, di mana kehidupan umat-Mu di tengah-tengah negara kami. Banyak juga Tuhan yang telah menjerit karena pada saat ini Tuhan kami merasakan karena dalam aturan pemerintah kami melalui penularan yang sangat berbahaya melalui komunikasi, kedekatan fisik yang menjadi penularannya, sehingga pemerintah kami menganjurkan kepada setiap warganya untuk berdiam di rumah, menikmati apa yang ada yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Namun Tuhan tahu aktivitas setiap umat-Mu Tuhan, ada yang berpencaharian melalui usaha mereka setiap hari, yaitu melalui berdagang, usaha, ataupun karyawan, ataupun hal-hal lain yang menjadi sumber hidup bagi seluruh umat-Mu. Semuanya Tuhan mengalami ketergangguan. Dan saat ini kami sangat menjerit. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kepada kami nafas kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, di mana kami dengar belakangan ini sudah semakin berkurang, sudah semakin longgar sekarang ini Tuhan, yang mencekam bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, semakin Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, mulai dari tingkat presiden, aparatur yang membantunya, sampai dengan kepala-kepala daerah, sampai dengan seluruh para pemimpin terendah dari RT masing-masing kami diam di negara ini Tuhan. Berikan kami saling mendukung, berikan kami kesadaran bagaimana melalui aturan tersebut pandemik 19 ini segera berlalu, yaitu melalui kami menuruti aturan yang telah diberikan oleh pimpinan kami. Kami juga Tuhan telah rindu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang telah kami kuduskan. Namun sampai saat ini kami belum bisa melakukannya. Tetapi kami yakin dan percaya, walaupun kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap menerima pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berikan kami keteguhan hati dan pengharapan tidak lama lagi bahwa kemelut kami pada saat ini, yaitu pandemi corona pada saat ini akan segera berlalu, sehingga bisa memulihkan segala kekhawatiran kami dan bisa kami bersuka cita dalam melakukan kehidupan kami setiap hari melalui pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua warga jemaat-Mu yang mengalami juga pergumulan terlebih di dalam kesehatan pada saat ini. Tuhan tolong bantu mereka Tuhan. Berkati setiap usaha mereka melalui makanan dan minuman atau obat yang dikonsumsi, supaya kami ke depan semakin bersuka cita menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan warga jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah Tuhan tolong. Biarlah pergumulan yang sangat mencekam ini menjadi sukacita bagi kami ke depan. Di balik penderitaan ini ada sukacita yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih di mana para pelayan-Mu pada saat ini yang telah melakukan ibadah menjadi pelayan-pelayan pada saat ini. Berkati Tuhan, apapun yang pelayan-Mu lakukan pada saat ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usahanya, berkati Tuhan, agar semakin bersuka cita di dalam melayani Tuhan melalui ibadah-ibadah, dan dapat menyumbangkan apa yang bisa disumbangkan dalam hidupnya, baik melalui suara atau apapun untuk kerajaan. Bapa yang baik, di dalam kekurangan dan kelebihan kami pada saat ini terhadap sesama kami, baik antara kami dengan anak-anak kami, baik juga kami dengan sesama kami, baik juga kami kepada Tuhan melalui gereja-Mu, terlebih-lebih kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami
memperoleh kehidupan, dan memperoleh berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 425 ayat pertama dan yang kedua, sekaligus mengumpulkan persembahan kita ke dalam kerajaan Tuhan dengan lagu berkumandang. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita ke hadapan Allah. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah kembali ke takhta kemuliaan-Mu, bagimulah segala kehormatan dan keagungan sampai selama-lamanya. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu, karena melalui firman-Mu kami mengetahui bahwa Engkau tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadamu di dunia ini. Berikanlah Roh-Mu untuk mengajari dan menyertai kami dalam hidup ini, supaya kami tidak meragukan pemenuhan janji-janji-Mu. Berilah kami kekuatan melawan godaan dan niat jahat dunia ini, dan biarlah kami tetap hidup dalam firman-Mu dan senantiasa mengingat bahwa kami beroleh pengampunan dosa, kebahagiaan, dan keselamatan yang daripadamu. Biarlah berdiam dalam diri kami iman dan pengharapan yang hidup, supaya kami dapat berkata, hidup maupun mati, Engkaulah Tuhan kami. Ajarilah semua pelayan gereja-Mu, agar peraturan, siasat, dan penggembalaan yang mereka jalankan di dalam gereja-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan di dunia ini. Lindungilah pemerintah-pemerintah yang ada di dunia, beserta pejabat-pejabat yang mereka pilih. Terangilah hati dan pikiran mereka dengan cahaya wajah-Mu, agar mereka tahu bahwa Engkaulah Raja dan Hakim yang benar,
dan mereka senantiasa tunduk kepada perintah-Mu. Bukalah jalan untuk pemberitaan Injil di seluruh dunia ini, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan nama-Mu dimuliakan. Amin. Marilah bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.